Para leluhur kekuatan lain di ruang Hunyuan tak berujung semuanya memperhatikan. Perang yang akan segera dimulai akan sepenuhnya memengaruhi struktur kekuatan ruang Hunyuan tak berujung di masa depan. Kita hampir sampai. 89 leluhur dari Camp Tiansheng Hunyuan menyaksikan dari jauh. Mereka mewakili kekuatan terbesar di ruang Hunyuan tak berujung. Bertahun-tahun sebelumnya, mereka menduduki separuh wilayah itu. Kini mereka menghadapi penantang, sebuah faksi kultivator yang hanya terdiri dari 8 penguasa. Faksi kultivator ini telah menduduki 1.600 gugus dunia di wilayah Nanhe. Dan mereka bertekad untuk memperluas wilayah mereka, membuat seluruh faksi Tiansheng Hunyuan murka. Demi kebaikan bersama, mereka harus mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Berdengung, sekelompok leluhur datang melintasi ruang dan waktu yang jauh, dengan niat membunuh yang membubung ke langit. Bunuh! Bayangan leluhur ular tak terbatas yang berkelok-kelok menyelimuti kehampaan yang luas. Begitu mereka tiba, mereka terlalu malas untuk berkata apa-apa lagi dan menyerang tanpa ampun, berniat untuk memusnahkan 8 penguasa para kultivator. Gemuruh. Ruang dan waktu berputar dan berputar. Manipulasi ruang dan waktu gabungan oleh ibu ruang dan waktu dan leluhur ular tak terbatas berbenturan dengan manipulasi ruang dan waktu oleh penguasa bintang. Ada pula formasi besar dan dahsyat yang beroperasi secara diam-diam, dan seluruh dunia tampaknya berada di pihak penguasa bintang. Dalam manipulasi ruang dan waktu, para praktisi itu lebih unggul. Ibu ruang dan waktu dan leluhur ular tak terbatas terkejut. Dalam konfrontasi sebelumnya, jarak antara kedua belah pihak tidak terlalu besar. Terobosan Yuan memiliki dampak yang lebih besar pada dunia. Bunda Ruang dan Waktu menyampaikan pesan tersebut. Pada saat ini, semua leluhur beraksi. Di antara banyak leluhur yang berpartisipasi dalam pertempuran ini, ada 5 yang menguasai tingkat kekuatan hidup tertinggi. Ada yang berwarna merah darah, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna hijau. 5 jenis tingkat kekuatan hidup tertinggi menyebar, memengaruhi setiap leluhur. Berbagai kekuatan pertahanan, kekuatan abadi, kekuatan dunia, domain, dan sebagainya sedang beroperasi. Ada 39 leluhur yang pandai mempertahankan hidup mereka. Mereka juga telah bekerja sama melalui latihan berulang kali untuk membentuk cara terbaik untuk bekerja sama. Berbagai kekuatan yang dikerahkan oleh 39 leluhur tersebut terkoordinasi bersama, seolah-olah mereka adalah satu kesatuan. Wilayah mereka terlalu kuat, bahkan formasiku pun tak mampu menembusnya. Yuan sedikit terkejut dan berkata melalui transmisi suara, mereka sekarang sangat khawatir tentang metode penyelamatan nyawa. Fraksi Tiansheng Hunyuan menganggap para kultivator sebagai lawan yang sangat mengancam. Mereka menganggap kekalahan sebelum kemenangan. Karena itu, bertahan hidup adalah prioritas utama. Kekuatan gabungan dari 39 kekuatan penyelamat tertinggi membuat 8 penguasa gemetar ketakutan. Meskipun setiap kekuatan merupakan sarana untuk melemahkan, tahu, sumber dalam, jumlahnya terlalu banyak. Ledakan. Kelompok leluhur ini bekerja sama, dan banyak jurus mematikan dilancarkan secara langsung. Mereka melepaskan banyak jurus jarak dekat, seperti Kaisar Dewa Raksasa, leluhur binatang Hunyuan, dan leluhur gelombang hitam yang bekerja sama dalam pertarungan jarak dekat untuk menangkap musuh. Dalam perang terakhir, mereka berani menyerbu camp kultivator secara langsung. Sekarang mereka tidak berani. Hentikan taktik yang berisiko dan kembangkan banyak gerakan mematikan bersama. Berbagai ilusi turun, merasuki pikiran setiap penguasa, tetapi ke-8 penguasa itu luar biasa kuat dalam pikiran dan tekad, mampu melihat menembus ilusi. Namun, campuran ilusi dan pemandangan nyata yang kacau juga sedikit memengaruhi para penguasa. Ledakan, dengan bantuan Yuan, sang penguasa bintang, yang memiliki keunggulan dalam mengendalikan waktu dan ruang, kali ini menggunakan trik waktu dan ruangnya untuk menutupi banyak leluhur. Banyak leluhur melihat garis waktu masa depan. Setiap garis waktu merupakan ruang primordial yang utuh dan tak terbatas. Diri, masa depan dan diri saat ini dapat saling melihat, dan kekuatan-kekuatan tersebut saling memengaruhi. Ibu ruang dan waktu, hentikan campur tangannya terhadap garis waktu. Leluhur tak berujung menyampaikan pesan itu. Dengan bantuan formasi Yuan, dan penguasa bintang yang terus-menerus membakar klon tempur utamanya, manipulasi lini masa kali ini sangat kuat. Sang ibu ruang dan waktu menjawab, ia telah melakukan yang terbaik. Serang. Jangan khawatirkan hal lain,
seranglah dengan segenap kekuatanmu. Sambil memastikan keamanan, berbagai taktik terkoordinasi dilancarkan terhadap 8 penguasa kultivator. Berbagai racun tak kasat mata menyebar, dan sejumlah kecil racun bahkan menerobos semua rintangan dan langsung menembus tubuh dan jiwa para penguasa kultivator. Ada berbagai macam kekuatan yang seolah-olah menghancurkan dunia, ada yang begitu dahsyat hingga ingin menghancurkan segalanya, ada yang langsung menembus lawan dan meledak, dan ada yang diam-diam memusnahkan semua materi. Ada juga kekuatan tak terlihat yang memengaruhi setiap penguasa, dan tubuh penguasa itu perlahan-lahan membusuk. Ada juga berbagai macam kekuatan yang ada di mana-mana, meletus berulang kali dalam formasi pertempuran camp kultivator. Ada juga kekuatan untuk menyerang berdasarkan sebab dan akibat, dan kekuatan untuk menargetkan jiwa, dan kadang-kadang ada kekuatan penghancur yang sangat mengerikan yang dapat menembus formasi Yuan secara langsung. Meskipun Xing Meng dan Luo Feng bekerja sama untuk melawan semampunya, sebagian kekuatan penghancur masih melewati mereka dan mendarat di penguasa lainnya. Hahaha, kekuatan Yuan dan Luo Feng telah meningkat pesat, dan kami jauh lebih santai sekarang. Jauh lebih baik dari sebelumnya. Moman, Naigu, Jin, dan Ming Huang merasa jauh lebih rileks. Sebelum Luo Feng menjadi penguasa, di bawah serangan yang begitu dahsyat, luka mereka pasti akan terus memburuk, dan pada akhirnya mereka pasti akan kalah. Namun sekarang situasinya benar-benar berbeda. Cedera kecil ini tak perlu dibicarakan. Energi yang dikonsumsi klon tempur utamaku pulih sepenuhnya dalam sekejap mata. Yuan penguasa bintang telah berada dalam kondisi pembakaran terus-menerus dari klon tempur utamanya, menghabiskan sekitar 10% cadangan energinya setiap kali bernapas. Formasi Yuan mengendalikan kekuatan 8 penguasa, menjadi lebih kuat dari sebelumnya, mengurangi dampak serangan terhadap para penguasa. Kendali Xing Mang yang superior atas ruang dan waktu juga membuat para penguasa lebih rentan terhadap serangan. Dengan perawatan Luo Feng dan pengisian kembali cadangan energi, para penguasa merasa lega dan mengira itu hanya sedikit angin dan guntur. Kekuatan serangan kubu Tiansheng Hunyuan tidak akan mampu mengancam kita. Yuan tersenyum. Biarkan mereka melihat betapa kuatnya kita, kata Moman. Formasi pembunuh waktu, teriak Yuan. 8 penguasa itu sangat berhati-hati, pertama-tama menangkis serangan dari pihak leluhur sebelum menyerang balik. Jurus pertama mereka adalah formasi pembunuh waktu, salah satu dari 8 formasi pembunuh yang telah mereka uji sebelumnya. Formasi itu aktif. Kekuatan penguasa Moman melonjak tanpa suara, menyebar kemana-mana. Tak seorang pun bisa lolos dari pengawasannya. Tebas, Luo Feng juga menghunus pedangnya. Cahaya bilah pedang itu luar biasa padat, bagaikan seutas benang. Cahaya bilah pedang dan kekuatan ruang dan waktu terintegrasi sempurna, dan juga selaras dengan fluktuasinya. Di bawah pengaruh hukum Deep Origin Void, cahaya bilah pedang itu bahkan dengan bebas berkelana melalui beberapa lini masa-masa lalu, masa kini, dan masa depan, membuat banyak gerakan pertahanan menjadi sia-sia, bahkan tak mampu menyentuh cahaya bilah pedang itu sama sekali. Di mata para leluhur, mereka menemukan bahwa cahaya pedang menyerang dari berbagai garis waktu pada saat yang sama dan tidak dapat disentuh. Saya tidak bisa melihat dengan jelas. Tidak ada cara untuk menghalanginya. Mereka mencoba menghindari cahaya pisau, mencoba mencegatnya, tetapi cahaya pisau itu tetap datang seperti ilusi. Cahaya pedang ini mengalir melalui berbagai garis waktu. Kecuali kau memblokir semua garis waktu dalam periode waktu ini, kau akan tersambar. Sang ibu ruang dan waktu memberitahu rekan-rekannya melalui telepati, jangan khawatir, cahaya pedang ini bisa mengalir melalui berbagai garis waktu. Tetapi untuk menyerang musuh, ia harus kembali ke garis waktu saat ini. Dan cahaya pedang ini bisa mengalir melalui berbagai garis waktu, jadi kekuatannya tidak akan terlalu besar. Cahaya pisau itu langsung turun ke garis waktu saat ini, menyapu tubuh seorang leluhur, dan membelah tubuhnya menjadi 2. Namun, berkat kekuatan hidup yang ada di mana-mana, leluhur itu langsung pulih ke puncaknya. Kekuatan pedangnya tidak sekuat itu, tapi bisa dengan mudah membelahku menjadi 2. Cahaya pedang formasi pembunuh zaman berkelebat berulang kali, menyapu setiap leluhur. Hanya dalam 3 tarikan napas, cahaya itu telah menyapu mereka semua. Para leluhur ini kebingungan. Terbelah 2? Dengan vitalitas para leluhur, bahkan jika mereka terbagi menjadi puluhan ribu, mereka tidak akan mati. Lebih jauh lagi, dengan kekuatan gabungan dari berbagai formasi penyelamat, kemampuan mereka untuk bertahan hidup meningkat pesat. 89 leluhur ini telah mengumpulkan beberapa informasi, kata Xing Mang. Meskipun formasi pembunuh zaman tidak terlalu kuat,
Itu adalah teknik termudah untuk menerobos pertahanan formasi. Teknik ini memungkinkan pengumpulan informasi tercepat, memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang musuh dan diri mereka sendiri, sehingga meningkatkan peluang kemenangan. Xingmang segera menetapkan aturan melalui transmisi suara. Untuk pertempuran antara kedua faksi, Xingmang bertanggung jawab untuk menentukan rencana pertempuran. Tentu saja, bahkan jika Anda mempunyai segala rencana yang mungkin, hasil akhir tetap bergantung pada kekuatan Anda. Hati-hati. Ke-89 leluhur itu tak berani gegabah. Meskipun 8 penguasa utama telah diserang, dan serangan balik mereka hanyalah formasi pembunuh waktu yang lebih lemah, meskipun kekuatan mereka masih utuh, mereka masih merasa sedikit gugup. Kali ini, ke-8 penguasa itu jauh lebih kuat. Kini, kekuatan garis waktu tak terbatas. Formasi pertempuran para leluhur dan formasi pertempuran 8 penguasa bertabrakan dengan banyak gerakan. Dan kekuatan tabrakan tersebut membuat beberapa leluhur yang menyaksikan pertempuran dari jauh gemetar. Seperti yang diduga, kekuatan Camp Kultivator telah melampaui Camp Puncak Esku. Leluhur Puncak Es mengamati dari jauh. Mampukah Camp Bing Feng mempertahankan 20% wilayah yang kini didudukinya? Kekuatan gabungan 89 leluhur hanya setara dengan 8 penguasa. Beberapa leluhur lain yang menyaksikan pertempuran juga yakin akan kekuatan para kultivator saat ini. Tiba-tiba, Luo Feng membakar klon tempur utamanya, dan pisau bayangan darah di tangannya tiba-tiba mengembang. Dan kekuatan penghancur juga ditambahkan ke pisau bayangan darah, dan itu menebas dalam sekejap. Pada saat ini, ke-8 penguasa, kecuali Xingmang, menyalakan klon tempur utama mereka. Dengan koordinasi formasi, kekuatan mereka sepenuhnya terintegrasi ke dalam pedang bayangan darah paling tajam di tangan Luo Feng. Pedang bayangan darah mengandung kekuatan luar biasa dan mampu membelah semua materi dan energi. Meskipun formasi 89 leluhur menawarkan pertahanan yang tangguh, kekuatan gabungan dari 8 penguasa, yang dipimpin oleh Luo Feng, menebas semua rintangan dengan satu tebasan. Bahkan gabungan kekuatan puluhan kekuatan tertinggi pun tak mampu menghentikan tebasan itu. Semuanya hancur. Pedang itu melesat dengan kecepatan tinggi sehingga langsung mengenai leluhur Dark Peng, yang dilindungi oleh lapisan formasi. Pada saat serangan itu, fluktuasi, kehancuran, guntur, dan akhir kehidupan segala macam kekuatan meletus dalam tubuh leluhur Peng ke-8. Meskipun berbagai kekuatan penyelamat yang dibentuk oleh berbagai formasi yang dibentuk oleh 89 leluhur menyelimutinya, mereka ingin menyelamatkan leluhur Peng ke-8. Namun, leluhur Peng adalah leluhur yang paling mudah dihadapi, dipilih oleh para kultivator melalui formasi pembunuh waktu. Saat pedang itu menghantam, berbagai kekuatan meletus secara bersamaan, langsung memusnahkan inti kehidupan yang tersembunyi, dan tubuhnya langsung tersapu oleh ruang dan waktu. Leluhur Peng ke-8, mati. Jumlah leluhur faksi Tiansheng Hunyuan berkurang dari 89 menjadi 88. Hal ini mengejutkan para leluhur dan membuat faksi lain yang menyaksikan pertempuran khawatir. Bahkan setelah begitu berhati-hati, leluhur tetap tewas dalam pertempuran. Bahkan 9 kaisar pun sulit menerimanya. Ketika dua pihak terlibat dalam pertempuran yang menentukan, mereka secara alami akan mengirimkan leluhur yang cukup kuat dalam membunuh. Di antara 89 leluhur kali ini, 39 diantaranya pandai menyelamatkan nyawa, yang sudah cukup banyak. 50 leluhur lainnya mahir dalam berbagai metode pembunuhan, tetapi kebanyakan dari mereka harus bergantung pada bantuan rekan-rekan mereka untuk menyelamatkan nyawa. Serangan pertama dari 8 penguasa ditujukan kepada leluhur yang paling mudah dibunuh, yang juga menyebabkan keributan di dalam perkemahan Tiansheng Hunyuan. Leluhur An Peng tewas seketika? Akankah dia menjadi korban berikutnya? Kemampuan perlindungan formasi kita masih belum sempurna. Beberapa leluhur mulai berkomunikasi. Leluhur ular tak terbatas terkejut. Ia mengerti bahwa ketika memanggil para leluhur, ia ingin membuat semua orang merasa bahwa formasi pertempuran sudah sempurna dan kemampuan bertahan hidup mereka kuat, sehingga mereka bersedia bergabung dalam pertempuran. Namun, jika kematian mendadak terjadi satu demi satu, para leluhur akan takut akan perpecahan internal. Tak perlu menunda lagi. Lepaskan jurus pamungkasmu sekarang. Leluhur ular tak terbatas segera mengirimkan pesan. Wajar jika kedua faksi berbenturan selama ratusan atau ribuan periode. Rencana awalnya adalah mempelajari lebih lanjut tentang ke-8 penguasa sebelum melancarkan jurus mematikan mereka. Jika dikerahkan dengan tergesa-gesa, hasilnya mungkin tidak sebaik sebelumnya. Tetapi situasi berubah terlalu cepat dan tidak ada waktu untuk khawatir. Leluhur ular tak terbatas langsung berubah menjadi hantu raksasa.
Ia begitu halus dan tak seorang pun bisa menghentikannya. Tubuhnya yang besar menyelimuti semua leluhur dan 8 penguasa. Setelah itu, leluhur ular tak terbatas virtual langsung memadat. Tubuh ularnya yang besar secara alami melilit Yuan dan ia jatuh ke dalam perut ular itu. Pertama, mengosongkan, lalu memadat. Inilah jurus pamungkas leluhur ular tak terbatas untuk menjebak musuh-musuhnya. Di seluruh ruang Chaotic Origin yang tak terbatas, hanya sedikit yang bisa lolos dari taktik menjebak ini. Ekspresi ketujuh penguasa termasuk Luo Feng sedikit berubah. Yuan tiba-tiba terperangkap dalam tubuh leluhur ular tak terbatas. Dan tiba-tiba gelombang yang mengerikan meletus dari tubuh leluhur ular tak terbatas. Cahaya tak berujung. Kekuatan tak berujung. Serangan ini adalah jurus mematikan yang dilancarkan bersama oleh leluhur ular tak terbatas dan leluhur tak berujung. Sejak leluhur tak berujung mencapai terobosan, keabadian, ia juga telah mewujudkan jurus peledak yang mirip dengan penghancuran asal Luo Feng. Hanya mereka yang telah mencapai keabadian yang dapat menggunakan gerakan eksplosif seperti itu. Ia ada di mana-mana. Tanpa dihentikan oleh leluhur ular tak terbatas, ia secara alami muncul di tubuh leluhur ular tak terbatas dan mendekati Yuan. Di dalam tubuh ular, Yuan tak mampu melarikan diri dan hanya bisa menyaksikan leluhur tak berujung muncul dan berubah menjadi cahaya yang tak tertandingi. Cahaya menyilaukan ini mencabik-cabik dan menghancurkan segalanya. Meskipun ada formasi yang menghalanginya, ia tetap terkoyak-koyak dalam jarak sedekat itu, dan tubuhnya hancur dan musnah. Di antara 8 penguasa di camp kultivator, Yuan dan Luo Feng adalah titik kunci. Tanpa Yuan, koordinasi mereka akan jauh lebih buruk dan kekuatan mereka akan sangat berkurang. Mereka tidak akan mampu menahan serangan kita sama sekali. Tanpa Luo Feng, tingkat ancaman mereka akan penurunan tajam. Kubu Tiansheng Hunyuan telah lama memahami prinsip ini. Untuk mengalahkan kubu kultivator, kunci pertama adalah Yuan. Kunci kedua adalah Luo Feng, dan kunci ketiga adalah Xing Mang. Selama salah satu dari ketiganya tersingkir, kemenangan dapat diraih dalam perang langsung. Ledakan. Saat tubuh Yuan dimusnahkan, formasi pertempuran besar dari leluhur lain di kubu Tiansheng Hunyuan juga menyelimutinya. Di sisi Luo Feng, saat Yuan terperangkap dalam tubuh leluhur ular tak terbatas, secercah pikiran Yuan berubah menjadi klon lemah di sisi Luo Feng, dan tumbuh pesat dengan pasokan kekuatan dari Luo Feng. Sementara klon tempur utama dihancurkan, klon Yuan telah berkembang pesat hingga 30% hingga 40% dari cadangan energinya. Sambil berkembang, ia juga membakar energi untuk mempertahankan formasi. Ledakan dentuman. Meskipun formasi pertempurannya agak lemah, dengan bantuan Wulan, Luo Feng dan Xing Mang, mereka berhasil bertahan. Dalam sekejap, klon Yuan dengan cepat mencapai kekuatan yang cukup. Bagaimana mungkin klon lemah seperti dia bisa naik ke level klon tempur utama secepat itu? Leluhur camp Tiansheng Hunyuan merasakan hawa dingin di hati mereka. Kunci menuju camp kultivator adalah Yuan, Luo Feng, dan Xing Mang secara berurutan. Kemampuan bertahan Luo Feng memang luar biasa, dan kehebatan bertarungnya tak tertandingi. Kombinasi jurus mematikan leluhur ular tak terbatas dan leluhur tak berujung terbukti tak tertandingi. Bahkan tubuh leluhur ular tak terbatas pun tak mampu menahan pedang Luo Feng. Bagaimana dengan Xing Mang? Sejauh ini, belum ada yang menemukan cara untuk menjebaknya. Jadi dibandingkan dengan ketiganya, Yuan relatif mudah untuk ditargetkan. Pisau kedua. Yuan segera pulih ke puncaknya, dan kedelapan penguasa tidak ragu untuk bekerja sama melancarkan serangan pedang kedua. Dengan kekuatan rekan-rekannya yang semakin kuat, Luo Feng mengendalikan pedang di tangannya dan dengan mudah membelah formasi pertempuran yang dibentuk oleh banyak leluhur. Leluhur pertama, itu masih ingin menggunakan tubuhnya untuk menangkis pedang Luo Feng. Meskipun Luo Feng tertarik dan ingin tahu mana yang lebih kuat, pedangnya atau tubuh leluhur asli, tombak dan perisai ini, tetapi sekarang adalah saat yang kritis dan dia tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan sekejap pisaunya, ia dengan mudah menghindari leluhur aslinya. Tubuh bulat besar leluhur asli bergerak sangat lambat dan sama sekali tidak mampu menghalangi cahaya pedang Luo Feng. Leluhur lain tersambar petir, dialah leluhur pemakan angin. Saat cahaya pedang menyambar, berbagai kekuatan meletus. Leluhur pemakan angin telah membagi kekuatannya menjadi miliaran helai, dan miliaran angin berhamburan ke segala arah. Selama ia bisa lolos dari satu helai angin, ia bisa bertahan hidup. Namun, gelombang tak kasat mata menyebar dan langsung menghancurkan 99% daya. Lebih jauh lagi, kekuatan guntur,
pemusnahan, waktu dan ruang, serta pemutusan kehidupan secara bersamaan mengikuti induksi untuk membunuh semua angin yang keluar. Di antara miliaran angin, tidak ada satupun yang dapat bertahan bahkan sedetik pun. Semuanya musnah. Setelah diverifikasi oleh formasi pembunuhan zaman para penguasa dan diberi peringkat berdasarkan kesulitan pembunuhan, kemampuan leluhur pemakan angin untuk bertahan hidup juga relatif lemah, dan sepenuhnya terkekang oleh upaya gabungan para penguasa. Hanya dengan satu serangan, ia musnah. Leluhur lainnya terlambat menyelamatkannya. Leluhur pemakan angin juga sudah mati. Para leluhur itu sedikit panik. Pisau ketiga. Luo Feng dan anak buahnya menyerang ketiga kalinya tanpa ampun. Namun, pisau ketiga gagal. Ketahanan leluhur itu ternyata lebih kuat dari yang diperkirakan. Ia bertahan sejenak dan diselamatkan oleh leluhur lainnya. 5 kekuatan kehidupan tingkat tertinggi menyelamatkannya pada saat yang bersamaan, dan leluhur itu pun tumbuh lebih kuat dengan cepat. Pemotongan keempat berhasil. Pisau kelima gagal. Luo Feng dan 8 penguasa lainnya menebas 8 kali berturut-turut. Setiap tebasan mampu menembus lapisan formasi pertahanan. Meskipun dilemahkan oleh lapisan formasi, cahaya pedang yang tersisa masih mengerikan. Pada akhirnya, 3 leluhurnya tewas dalam pertempuran. Kita meremehkan pedang Luo Feng. Kami memiliki 39 leluhur yang pandai menyelamatkan nyawa mereka, dan segala macam kekuatan penyelamat nyawa masih ditebas oleh pedangnya, kata Ibu Ruang dan Waktu. Dalam sedikit pengamatanku di masa depan, aku tidak bisa melihat Luo Feng. Kupikir koordinasi pertahanan seperti ini akan cukup untuk menangkis serangan terkoordinasi para penguasa ini. Pedang Luo Feng agak istimewa. Leluhur keheningan menyampaikan pesan, aku punya firasat samar bahwa pedang itu tampaknya merupakan perwujudan dari jurang kehancuran. Leluhur Nirvana adalah yang paling peka terhadap krisis kematian. Leluhur Nirvana merasakan ancaman kematian dari pisau ini, dan merasa seolah-olah akan kembali ke Nirvana yang agung. Pisaunya juga membuatku merasa sedikit terancam, kata leluhur pertama. 8 lainnya terkejut. Siapakah leluhur aslinya? Satu-satunya makhluk di ruang asal Chaos tak berujung yang mampu melintasi tembok api neraka, ia mampu menahan semua api tembok api neraka. Ia bahkan merasakan sedikit ancaman dari pisau Luo Feng. Pisaunya dapat menembus semua formasi dan memotong tubuh leluhur. Begitu dia mengetahui lebih banyak detail tentang formasi kita, mungkin lebih banyak leluhur akan mati dalam pertempuran. 9 kaisar semuanya memahami hal ini. Dalam bentrokan awal ini, kedua belah pihak tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang formasi lawan, dan mereka membunuh 3 leluhur. Jika pertempuran berlanjut, mungkin 2 atau 3 leluhur lagi bisa terbunuh. Apakah kau yakin bisa menghancurkan formasi tempur sang penguasa? Tanya leluhur tak berujung. Saya tidak melihat harapan apapun, kata Ibu Waktu dan Ruang. Bahkan jika seorang penguasa terluka parah, Luo Feng dapat dengan cepat memulihkan klon rekannya ke kondisi puncaknya. Yuan dan Luo Feng adalah poin kuncinya. Yuan telah mencoba ini, tetapi mereka bahkan tidak berpikir untuk mencoba titik krusial Luo Feng. 86 leluhur yang tersisa tiba-tiba mundur sedikit, kekuatan mereka sepenuhnya terkendali, dan 9 kaisar berada di garis depan. 8 penguasa juga menahan kekuatan mereka untuk sementara. Kedua belah pihak menghentikan pertempuran untuk sementara waktu. Pemandangan ini pun disaksikan dari jauh oleh para leluhur berbagai kekuatan. Mereka pun ikut mendesah. Kali ini, kubu Tiansheng Hunyuan kalah. Ini tidak bisa dianggap kekalahan total. Ketiga leluhur yang gugur lemah dalam kemampuan bertahan hidup. 86 leluhur yang tersisa, kubu kultivator tidak berdaya, kan? Dan masih ada lebih dari 30 leluhur dari kubu Tiansheng Hunyuan yang belum ikut serta dalam pertempuran. Para leluhur yang tidak ikut dalam pertempuran sebagian besar adalah orang-orang yang lemah. Semua pihak sedang mendiskusikan hal ini. Bagaimanapun, dalam pertempuran awal perang ini, kubu kultivator berada di atas angin. Banyak leluhur yang dipimpin oleh 9 kaisar dan 8 penguasa saling berhadapan dari kejauhan. 8 penguasa kultivator, suara leluhur ular tak terbatas menggelegar. Katakan padaku, apa sebenarnya yang ingin kalian lakukan? Apakah kalian masih belum puas menduduki wilayah Nanhe secara paksa dan masih ingin terus berkembang? Sekalipun kita menduduki wilayah Nanhe, kita hanya menduduki 20% dari ruang Hunyuan yang tak terbatas, kata Yuan, dan bahkan tanpa wilayah Nanhe, kalian tetap menduduki 40% wilayah, yang masih 2 kali lipat dari kami. Yuan. Kaisar Dewa Raksasa berkata, lagi pula,
Kami memiliki lebih dari 100 leluhur, dan makhluk hunyuan kelas dunia dan tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Kalian para kultivator hanya memiliki 8 penguasa, dan makhluk hunyuan kelas dunia dan tingkat tinggi juga sangat langka. Kalian tidak membutuhkan begitu banyak sumber daya, jadi mengapa repot-repot bersaing dengan kami? Kaisar Dewa Raksasa awalnya adalah faksi anti perang, tetapi demi sumber daya besar yang dibutuhkan oleh klan Dewa Raksasa, ia harus bangkit. Aku bisa memutuskan untuk memberikan wilayah Nanhe kepada camp kultivatormu. Kaisar Dewa Raksasa menatap Yuan, tapi kau harus berjanji untuk tidak memperluas wilayah itu mulai sekarang. Wu Sheju, Yan Huozu, dan yang lainnya terdiam. Jelas ini juga bagian dari rencana mereka. Jika Anda tidak dapat memenangkan pertarungan, serahkan wilayah Nanhe. Kita janji nggak akan pernah berkembang? Yuan menggelengkan kepalanya pelan. Setidaknya, kalian tidak boleh memasuki wilayah camp Tiansheng Hunyuan kami lagi, kata Kaisar Dewa Raksasa. Sedangkan kalian, camp Bing Feng, dan pasukan lainnya, tentu saja kami tidak memiliki kendali atas mereka. Yuan, Luo Feng, Xing Mang dan yang lainnya saling bertukar pandang. Dalam tahun-tahun mendatang yang tak terhitung jumlahnya, camp kultivator kita mungkin akan menghasilkan penguasa ke-9, ke-10, atau bahkan lebih banyak lagi. Yuan berkata, hanya demi wilayah Nanhe, kau ingin kami berjanji untuk tidak pernah memperluas wilayahmu? Wilayah Nanhe sudah menjadi milik kami, dan kau menggunakan wilayah kami untuk memaksa kami berjanji? Apa maumu? Leluhur ular tak terbatas berbicara dengan suara rendah. Ia bisa mendengar bahwa para kultivator bersedia bicara hanya karena mereka menginginkan lebih. Yuan dan Ran berkata, permintaan kami akan sumber daya memang tidak begitu besar, tetapi semua makhluk di dunia sumber adalah ras kami, dan kami hanya punya satu permintaan. Mulai sekarang, semua dunia sumber di wilayahmu akan selamanya menjadi milik camp kultivator kami. Asalkan kau setuju, kami berjanji tidak akan pernah menyerang camp Tiansheng Hunyuan milikmu. Ketujuh penguasa lainnya, Luo Feng, Xing Mang, Wulan, Ming Huang, Jin, Nai Gu, dan Momen, semuanya mengangguk sedikit. Ini adalah keputusan bersama mereka. Semua dunia sumber, 9 kaisar dan banyak leluhur lainnya terkejut. Mimpi. Leluhur ular tak terbatas tidak dapat menahannya lagi.